dengan kain lampi dan terbaring di palungan. Kemuliaan nadimu di Tuhan Maha Tinggi, damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Shalom, selamat malam. Hari ini Minggu tanggal 14 Desember 2025 bertepatan dengan hari yang pertama, Hari Raya Hanukkah, 25 Kislev kalender Yahudi. Dan ini sebenarnya bertepatan dengan 25 Desember pada tahun 5 sebelum Masehi. Jadi gampangnya hari ini adalah hari ulang tahunnya Tuhan Yesus. Mari kita mulai. Beshem Ha'af, Ve'aben Ve'ruach HaKodesh, Ha-Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Bahasan kita malam ini adalah kandang atau rumah. Dekonstruksi modern gambaran kelahiran Yesus Kristus. Apakah Tuhan Yesus lahir di kandang atau di rumah? Nah, kita itu biasanya diperhadapkan dengan dua macam jawaban. Saya sejak sekolah dulu, sejak SMP, SMA, kuliah, itu kalau ujian itu dikasih multiple choice, saya itu biasanya marah. Buat saya, ujian yang pakai multiple choice itu buat saya anarki. Kenapa anarki? Karena jawabannya sudah ditentuin. Kalau jawaban A yang betul, saya nggak boleh milih yang B. Padahal saya bisa milih B dengan suatu catatan. Kenapa saya pilih B? Dengan catatan seperti ini, saya nggak mau pilih A. Tetapi karena kita itu selalu dibiasakan dengan A atau B atau A. Buat saya itu anarki. The anarchy of or. The genius of N. Karena ini adalah kelas filsafat, maka saya tidak akan memberikan jawaban A atau B, tapi saya akan membawa Anda ke dalam suatu kedalaman berpikir. Jadi jangan tanyakan ke saya, Yesus Kristus lahir di kandang atau di rumah? Kalau saya bilang di kandang, terus yang ono bilang, oh, salah. Yang betul di rumah. Nah sebenarnya bahasan ini sudah saya bahas di Circle Indonesia tahun lalu. Dan ketika saya lebih cenderung yang di kandang, terus kemudian ada yang mengajukan buku-buku yang mereka anggap betul, dan mereka membuat satu konten tandingan. Nah itu nggak asik buat saya. Sesuatu yang berbeda itu mari kita bicarakan. Bukan untuk dipertentangkan. Buat saya A atau B itu anarki. Jadi kalau ada pertanyaan apakah Yesus lahir di kandang atau di rumah? Pertanyaan ini walaupun tampaknya sederhana, seolah kita hanya perlu menjawab A atau B, tapi karena kita itu ada di kelas filsafat, maka saya sering mengutip pemikiran dari Niels Bohr. Siapa Niels Bohr? Dia seorang fisikawan, fisika kuantum. Kalau fisika klasik itu ilmu pasti, tetapi kalau fisika kuantum itu adalah ilmu yang tidak pasti. Bisa bermacam-macam jawabannya, bisa relatif jawabannya. Nah, Niels Bohr itu mengatakan, lawannya kebenaran itu bukan yang salah. Kalau cuma sekedar salah dan benar itu ujiannya anak SMP. Tapi kalau kita sudah masuk di kelas filsafat, lawannya kebenaran adalah kebenaran yang lebih dalam. Jadi, lawannya kebenaran bukan yang salah. Kalau cuma salah atau benar itu anak SD, anak SMP. Tapi kalau sudah belajar tentang filsafat, lawannya kebenaran adalah kebenaran yang lebih dalam. Kebenaran yang dangkal itu mudah dibantah, tapi kebenaran yang mendalam seringkali memiliki pasangannya sendiri, yang membuat kita mampu berpikir yang lebih luas dan mendalam mengenai kebenaran itu. Maka ketika kita bicara mengenai tempat kelahiran Tuhan Yesus, kita sedang berhadapan bukan sekedar melihat suatu peristiwa geografis, tetapi kita juga mendalami misteri teologisnya. Satu pertanyaan krusial daripada pilihan kandang atau rumah, seperti ujiannya anak SMP, mari kita masuk ke dalam suatu kedewasaan berpikir
Dan kita harus merenung lebih dalam. Seandainya di rumah, pertanyaannya, mengapa Injil tidak mencatat nama si pemilik rumah? Sementara makam di mana Tuhan Yesus diletakkan jasadnya itu justru disebut jelas, yaitu milik Yusuf Arimatea. Apakah mungkin seandainya Tuhan Yesus itu lahir di rumah dan pemilik rumahnya nggak disebut? Masa sih pemilik rumah itu adalah anonim padahal kuburnya disebut dengan detail yang jelas? Mungkinkah pemilik rumah tempat Tuhan Yesus dilahirkan itu anonim? Nah, ini saya kasih challenge kepada Anda. Mungkin di antara Anda ada yang berpendapat, kasihan deh kalau Tuhan Yesus itu lahir di kandang. Kayaknya di rumah dong, gitu kan. Oke, kalau di rumah saya mau challenge Anda semua. Kenapa sih kok anonim? Kenapa Injil tidak menyebutkan nama dari si pemilik rumah itu? Nah, disinilah kita akan menemukan sesuatu yang jauh lebih dalam dari sekedar lokasi. Rumah atau kandang, kandang atau rumah, terus kita berdebat di situ. Cuman ributin soal lokasi. Dan ini bukan hanya sekedar memaksa menelan mentah-mentah pendapat dua teolog Amerika yang menolak Tuhan Yesus dilahirkan di kandang. Karena pendapat dua teolog Amerika ini yang kemudian dijadikan sebagai dasar untuk menentukan Yesus itu tidak lahir di kandang, tapi lahir di rumah. Yang pertama adalah tulisan dari Kenneth E. Bailey. Bukunya yang berjudul Jesus Through the Middle Eastern Eyes. Benar nggak sih penelitiannya ini? Judulnya memang bombastis sih. Dia meneliti Yesus melalui kacamata orang Timur Tengah. Tapi apakah betul seperti klaimnya gitu? Ataukah ini cuman overclaim? Jadi kita nggak boleh cuman melihat judul, wow, ini meneliti dari kacamata orang Timur Tengah loh, pasti bener loh. Belum tentu juga, makanya kita akan melihat bersama-sama. Kenneth E. Bailey menulis buku ini tahun 2008 dan juga Wave Nunnally pada tahun 2012. Dia menulis suatu artikel bahwa Migdal Eder, kandang domba tempat Tuhan Yesus dilahirkan itu yang dipercaya secara klasik oleh gereja-gereja itu dianggap sebagai mitos. Klaimnya ini karena dia sudah mengelilingi Israel dan itu salah. Nah, dua teolog ini, Kenneth Bailey dan Wave Nunnally ini, dua-duanya juga menolak Natal 25 Desember. Nah, ketika tahun lalu saya membuka kelas di Circle Indonesia mengenai kelahiran Yesus dan juga Natal 25 Desember, saya diajukan buku ini. Bu, pendapat ibu salah, yang betul ini. Kenneth E. Bailey. Saya bilang, saya sama Bailey dan Nunnally itu beda mazhab. Ya beda mazhab. Saya percaya Yesus Kristus itu lahir 25 Desember. Mereka nggak percaya. Mereka nganggap 25 Desember itu kelahiran Dewa Matahari. Nah, padahal klaim kelahiran Dewa Matahari itu baru keluar dari mulutnya Paul Ernest Jablonski pada abad ke-18. Dan ini nggak ada dasar sejarahnya, nggak ada. Cuman klaim aja karena dia benci sama Katolik Roma. Jadi apapun yang Katolik Roma itu rayakan, dia nggak setuju gitu. Just that. Dan dia mengklaim bahwa 25 Desember itu hari raya Dewa Matahari. Padahal Hippolytus, siapa itu Hippolytus? Hippolytus itu muridnya Irenaeus. Siapa Irenaeus? Irenaeus muridnya Polikarpus. Siapa Polikarpus? Polikarpus muridnya Rasul Yohanes. Hippolytus pada abad kedua itu sudah menyebut jelas Yesus Kristus lahir 8 hari sebelum kalender Januari, berarti 25 Desember. Dan itu sudah dituliskannya 70 tahun sebelum Kaisar Aurelius menentukan kelahiran Dewa Matahari, Sol Invicti, itu tahun 274 Masehi. Berarti Hippolytus sudah menyatakan lebih dahulu dan ada dokumen dari Apostolorum Didaskalia tahun 189 Masehi sudah menyebutkan bahwa Yesus Kristus lahir pada tanggal 25 Kislev kalender Yahudi. 25 Kislev kalender Yahudi itu adalah sama dengan 25 Desember. Jadi kalau saya diajukan dengan pendapatnya Bailey ya nggak apple to apple. Mazhabnya beda.
Dia nggak percaya 25 Desember, saya percaya 25 Desember. Karena saya berpegang pada pendapat dari para bapak gereja. Bukan pada fitnahannya Paul Ernest Jablonski yang baru muncul abad 18 dan disuarakan sampai hari ini. Termasuk pendeta-pendeta yang nggak tahu sejarah, yang buta sejarah. Khotbah juga bahwa itu adalah hari lahir Dewa Matahari. Kemakan juga. Nah, saya dan Bailey itu beda mazhab. Saya tidak akan bicara mengenai A atau B, tapi kita akan betul-betul memahami apa sih yang menjadi latar belakang dari Bailey ini, yang dia menolak Yesus Kristus lahir di kandang, tapi lahir di rumah keluarga, dan dia juga menolak 25 Desember, dan juga Wave Nunnally di sini, yang dia menulis artikel dengan klaim bahwa dia sudah melakukan penelitian di Tanah Suci Israel, dan dia juga menolak bahwa Yesus Kristus lahir 25 Desember dan dia mengatakan kandang domba Migdal Eder itu mitos. Tapi ada juga beberapa teolog yang soft ya. Ini yang saya pilihkan dua ini yang keras. Kenneth Bali ini keras. Wave Nunnally ini keras, menolak 25 Desember dan menolak Yesus Kristus lahir di kandang. Tapi juga ada yang lebih soft sih. Sebenarnya pendapat Kenneth Bali ini bukan pendapat baru. Dia sebenarnya berdasarkan dari pendapat Joachim Yeremia. Dia memberikan suatu alternatif. Kayaknya Yesus itu nggak lahir di kandang deh. Tapi tidak sekeras Bali memang. Pendapat dari Yeremia di sini dipakai oleh Bali untuk menulis pendapatnya di situ dan buku ini kemudian jadi viral di antara orang-orang yang menolak Yesus Kristus lahir di kandang dan juga Yesus Kristus lahir pada 25 Desember. Dan kemudian masih ada buku-buku lain yang lebih soft juga, yaitu bukunya Raymond E. Brown dan juga Joseph Flimie. Ini juga memberikan satu alternatif. Kemungkinan Yesus tidak lahir di kandang. Ya nggak apa-apa. Kita boleh berpendapat beda. People can believe what they want to believe. Kita akan membaca tempat kelahiran Yesus Kristus di dalam Injil Lukas. Nah ini, ayat ini biasanya menjadi perdebatan di antara teolog klasik dan juga para teolog modern. Lukas 2 ayat 7. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka rumah penginapan. Nah, yang diterjemahkan rumah penginapan ini yang biasanya ditolak oleh para teolog modern berasal dari bahasa Yunani kataluma. Itu katalumati di sini. Kata luma yang diterjemahkan oleh LAI sebagai rumah penginapan itu tidak diterima oleh banyak teolog modern, termasuk teolog Amerika atau teolog-teolog Indonesia yang berkiblat pada teolog-teolog Amerika tadi. Tetapi kalau kita melihat bagaimana Hieronymus menerjemahkan Perjanjian Baru pada abad keempat, ya abad keempat itu nggak terlalu jauh dari zamannya para rasul. Kata-kata lumati tadi diterjemahkan dengan diversorium bahasa Latin, yang artinya apa? Tempat singgah, penginapan, atau guest house, bukan rumah pribadi. Nah, ini dalam artian yang sama dengan inn atau tempat penginapan. Berarti tadi Bailey, Nunnally dilawan ini semua ya. Nggak apa-apa ya. Namanya juga pendapat. Dan yang penting untuk ayat ini yaitu mengenai adanya palungan. Seandainya Yesus Kristus itu lahir di rumahnya keluarga, kok ada palungan? Mungkinkah palungan itu di dalam rumah? Atau memang Yesus ditempatkan di kandang milik rumah itu? Mungkin nggak sih kalau Yesus Kristus itu lahir di rumahnya saudaranya Yusuf terus ditaruh di bagian kandang di bagian rumahnya? Mungkin nggak sih? Nah, mari kita berpikir secara jernih dari pemikiran teolog-teolog modern Amerika ini. Dan satu yang penting juga, ada Orthodox Jewish Bible. Berarti ini adalah terjemahan dari orang-orang Yahudi yang percaya. Karena mereka menerjemahkan perjanjian baru dari perspektif keyahudian mereka. Dan kata luma tadi diterjemahkan dengan malon. Malon itu hotel atau penginapan, inn di sini. Ini adalah
terjemahan dari orang Yahudi sendiri. Tadi Bailey tadi kan katanya meneliti dari kacamata Timur Tengah. Tapi ini orang Yahudi menerjemahkan kata lumati dengan malon. Dan ini juga Elias Hutter. Elias Hutter itu adalah seorang linguis yang dia menerjemahkan seluruh perjanjian baru yang pertama kalinya pada abad ke-16. Dia pun menerjemahkan kata luma tadi dengan malon. Kita baca Fatelet et bena. Habechor fatechat lehu fatashe kifehu. Fa'avus kilo hayalahem makom bamalom. Malom di sini itu artinya penginapan. Jadi kata luma di sini diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi, baik dari OJB Orthodox Jewish Bible maupun oleh Elias Hutter. Elias Hutter ini seorang Yahudi. Dia menerjemahkan juga dengan malon pada abad ke-16. Kita lihat di sini, kita baca baik-baik kenapa saya harus membacakan ini secara lengkap supaya Anda memiliki latar belakang yang lengkap. Kenapa kita harus mempelajari ini? Yesus lahir di kandang atau di rumahnya saudara? Ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus, lahir di kota Daud. Dan inilah tandanya, ya, dikasih tanda sama si malaikat tadi. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaling dalam palungan tempat makanan ternak. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata kepada yang lain, marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Berarti ini mereka sudah melewati Bethlehem. Jadi mereka gembala di Bethlehem yang sedang menggembalakan dombanya sampai agak jauh dari Bethlehem. Jadi kemudian mereka yuk balik ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi yang sedang berbaring dalam palungan tempat makanan ternak. Ya, nah, ini menarik. Kalau memang Yesus Kristus itu lahir di rumah saudaranya Yusuf yang ada di Bethlehem, mestinya para gembala ini akan bertanya kepada malaikat, di kandang rumah siapakah bayi itu dilahirkan? Karena tentu saja ada banyak rumah di Bethlehem dong. Tetapi di sini para gembala itu nggak pakai nanya, nggak minta Sherlock. Sherlocknya di mana malaikat? Supaya kita nggak kesasar langsung menuju ke tempat yang dituju dong. Nah, para gembala tadi nggak pakai tanya rumah siapa, nggak minta Sherlock, ya. Kenapa sih mereka nggak perlu bertanya di rumah siapakah? Karena mereka bukan gembala biasa. Mereka adalah para gembala di kawasan Migdal Eder seperti yang dicatat di dalam Mika 4 ayat 8, Mika 5 ayat 1. Bahwa memang di Migdal Eder di situ dijadikan suatu tempat untuk pemasok domba-domba yang akan dipersembahkan di bait Allah. Jadi kalau malaikat tadi mengatakan bahwa ada bayi dibungkus dengan kain lampin, ditaruh di palungan, ini mereka nggak usah tanya kandangnya rumah siapa. Karena ini artinya apa? Bagi para gembala-gembala khusus di Migdal Eder ini, mereka mengartikannya bahwa mereka harus kembali ke markas, bukan rumah seseorang. Sebagaimana dugaan dari Bailey tadi dan Wave Nunnally, para teolog Amerika tadi. Sebab mereka adalah gembala kandang domba khusus di Migdal Eder, di Bethlehem Efrata, yang memasok korban di bait Allah. Jadi ini bukan kandang rumah tanggaan. Ya. Ayat 17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu.
Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Nah, jadi Lukas 2 ayat 7 sampai 18 ini menjadi suatu bagian sentral dari narasi kelahiran Yesus Kristus, dan perikop ini menceritakan detik-detik kelahirannya di Bethlehem, dan peristiwa yang sederhana ini namun diikuti oleh pengumuman surgawi yang spektakuler kepada para gembala. Konteksnya dapat dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu konteks sastranya, di dalam Injil Lukas juga konteks historis dan teologisnya. Nanti kita akan bahas mengenai itu semua. Secara konteks sastra di dalam struktur Injil Lukas. Injil Lukas secara keseluruhan, Lukas menulis untuk membuktikan bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat bagi semua orang, baik untuk orang Yahudi maupun non-Yahudi, bangsa-bangsa lain. Ia menekankan belas kasihan, perhatian kepada orang miskin yang terpinggirkan, serta sukacita dan keselamatan yang telah tiba. Jadi, Lukas pasal 2 itu menarasikan kelahiran secara keseluruhan, berfokus pada kelahiran Tuhan Yesus dan masa kanak-kanaknya. Kemudian ayat 1-6 ini memberikan latar belakang sejarah tentang sensus kenapa Yusuf dan Maria itu pergi ke Bethlehem. Dan posisi Lukas 2 ayat 7-18 ini merupakan klimaks dari cerita kelahiran. Awalnya itu kedatangan Yusuf dan Maria ke Bethlehem, dan kemudian persalinan Maria, kemudian dilanjutkan dengan reaksi Maria terhadap peristiwa ini, dan penamaan Yesus Kristus, bayi itu dinamai Yesus, dan juga penyunatannya nanti di ayat 21. Jadi di sini ada suatu kontras yang disengaja. Lukas sengaja membuat kontras yang tajam antara kesederhanaan dan kerendah hatian bagi Sang Mesias, kelahiran Yesus yang dibungkus dengan kain lampin, dibaringkan di palungan dengan kemuliaan dan kemegahan surgawi dari pengumumannya itu. Dan inilah tema dari Lukas yang menceritakan bahwa Mesias datang bukan dengan kuasa duniawi tetapi dalam kerendahan hati. Walaupun perjanjian baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani, tetapi Anda harus ingat bahwa yang nulis ini bukan orang Yunani, tetapi orang Yahudi yang berpikir secara filsafat Ibrani. Dan di dalam filsafat Ibrani itu ada filsafat letterisme, ada gematria, notarikon, dan temura. Dan di sini saya akan membicarakan nilai gematria. Kenapa Yesus Kristus harus lahir di Bethlehem? Karena kota Bethlehem, Beit Lechem, yang artinya rumah roti. Kenapa Sang Mesias ini harus lahir di rumah roti atau rumah makanan? Dan dia adalah Mesias pemberes dosa, karena memang manusia itu jatuh ke dalam dosa gara-gara makanan. Makanan yang sudah terkontaminasi dengan racun yang sudah diberikan oleh si ular di Taman Eden. Maka racun ini harus ada antidotnya. Antidotnya dari mana? Dari Sang Mesias yang lahir di Beit Lechem, lahir di rumah roti. Dan Tuhan Yesus sendiri juga menyatakan dirinya, akulah roti hidup, Anochi Lechem Hakayim. Jadi artinya Yesus menjadi antidot bagi makanan beracun sejak di Taman Eden yang menjangkiti seluruh keturunan dari Adam. Dan Bethlehem itu nggak sembarangan. Secara gematria, di sini ada aksara Bet, Yod, Taf, Lamet, Chet, dan Mem. Itu kalau dijumlahkan, Bet nilainya 2, Yod nilainya 10, Taf nilainya 400, Lechem, Lamet, Chet, dan Mem. Jadi semuanya ini kalau digabungkan jumlahnya, itu jumlahnya 490. Dan jumlah 490 ini bukan sembarangan. Jadi Tuhan Yesus nggak bisa lahir di sembarangan tempat. Tuhan Yesus harus lahir di Bethlehem, rumah roti yang secara gematria berjumlah 490, karena angka 7 adalah angka pengampunan yang Tuhan sudah melakukan dekrit kepada Kain pada Kejadian 4 ayat 15, sekali-kali tidak, siapapun yang membunuh kamu Kain, dia akan dibalaskan 7 kali lipat. Dan ini merujuk kepada pengampunan yang diberikan Tuhan kepada Kain. Tetapi kemudian Lamek, siapa Lamek? Anaknya Kain.
Dia mengatakan setelah dia membunuh satu orang yang membuat dia hatinya gusar, dia ngomong kepada dua istrinya, "Aku telah membunuh orang yang membuat aku jengkel. Kalau Kain dibalaskan 7 kali lipat, kepadaku dibalaskan 70 kali lipat." Dan dari sini, di perjanjian baru, Petrus pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, "Berapa kalikah aku boleh mengampuni saudaraku? 7 kalikah? Udah banyak loh Tuhan." Tapi Tuhan Yesus ingat pada dekritnya yang dahulu dia sudah sampaikan kepada Kain. Dan juga dia tidak membantah apa yang dikatakan Lamek. Jadi pengampunan adalah 7 kali 70. 7 kali lipat di sini. Makanya Yesus Kristus harus lahir di Bethlehem yang menandakan secara gematria bahwa Bethlehem mula dari Sang Mesias itu muncul dan disinilah awal dari pengampunan dosa. Jadi angka 7 kita sudah belajar pada sejarah manusia, angka 7 itu angka pengampunan, 70 kali 7 berarti pengampunan yang sempurna. Jadi perjanjian baru bisa dibaca sebagai filsafat Ibrani karena yang nulis adalah orang-orang Yahudi. Nah, di sini kalau Anda masih ingat kita sudah belajar tentang ini pada sejarah manusia. Nah, kemudian ada palungan. Satu pesan khusus yang diberikan oleh para malaikat bahwa bayi itu tidak ditaruh di mana-mana, tidak ditaruh di kasur, tidak ditaruh di sofa, tetapi ditaruh di palungan, tempat makanan dari ternak itu. Karena tidak ada tempat bagi mereka penginapan. Nah, kata penginapan ini kemudian hendak diubah oleh para teolog modern sebagai bagian rumah yaitu ruang tamu. Dan tentu saja bagian yang terpenting pada Lukas pasal 2 yaitu adanya para gembala. Dalam budaya Yahudi pada abad pertama, para gembala sering dipandang sebagai orang yang sederhana. Dan faktanya mereka memang orang-orang yang pertama menerima pengumuman kelahiran Sang Mesias yang sangat revolusioner ini. Jadi ini menegaskan bahwa Lukas menuliskan Injilnya pertama-tama adalah untuk orang-orang sederhana di dalam lapisan masyarakat. Faktanya bahwa gembala ini membawa suatu resonansi orang-orang benar. Ada Habel di bagian generasi manusia awal yang persembahannya itu dipandang baik oleh Tuhan. Nah, jadi para gembala ini membawa resonansi orang benar. Dan bahkan seluruh leluhur dari Israel semuanya adalah gembala. You name it, siapa? Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, Musa juga gembala. Dan semuanya para gembala, termasuk Raja Daud sendiri. Dia berawal dari gembala. Maka kabar sukacita ini diberikan kepada para gembala karena itu membawa resonansi sosok Habel sejak generasi awal mula manusia. Jadi gembala memang resonansi orang benar sejak perjanjian lama. Tuhan Yesus sendiri menyebut Habel adalah orang benar, Matius 23 ayat 35. Semua leluhur Israel adalah para gembala, Abraham, Ishak, Yakub, Daud. Dan keterlibatan gembala ini merujuk kepada nama Habel yang membawa resonansinya di perjanjian baru bahwa memang lahir di palungan itu adalah sang anak domba yang menghapus dosa dunia. Dan malaikat Tuhan ini, mal'ah atau angelos, memberikan suatu tanda bahwa memang Allah turut campur secara langsung di dalam sejarah keselamatan ini. Kemudian kita masuk pada konteks teologi dan makna. Penggenapan nubuat kelahiran Bethlehem menggenapi nubuat perjanjian lama tentang asal-usul Sang Mesias. Mika 5 ayat 1. Identitas Tuhan Yesus merujuk pada pengumuman malaikat itu sangat jelas bahwa dia adalah Sang Juru Selamat. Dia adalah Kristus atau Mesias. Dan dia adalah Tuhan. Dan semuanya ini disebut di dalam satu ayat yaitu ayat 11. Dan ini semua menjadi suatu tanda bahwa bayi itu dibungkus dengan kain lampin dibaringkan di palungan. Dan ini membawa suatu kabar sejahtera sehingga kemuliaan bagi Allah di tempat bagi yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Menyatakan bahwa kelahiran Tuhan Yesus adalah tindakan Allah untuk mendatangkan damai sejahtera atau rekonsiliasi antara manusia dengan Allah
dan juga sesama manusia. Lalu apa respon? Nah, ini responnya itu merujuk kepada iman. Iman para gembala yang merupakan suatu model respon iman yang benar. Mereka mendengar, mereka percaya, mereka bertindak, yaitu pergi melihat. Dan kemudian mereka bersaksi. Jadi mereka nggak diam-diam, mereka bersaksi, mereka memberitakan. Ini menjadi suatu tanda bahwa para gembala ini menjadi penginjil yang pertama memberitakan kabar baik tentang kelahiran Sang Mesias. Jadi Lukas 2 ayat 7-18 ini adalah suatu narasi yang dengan sengaja menggabungkan realitas manusiawi yang keras, kelahirannya di kandang, dan realitas ilahi yang mulia, pengumuman dari malaikat dan konteks yang menunjukkan bahwa Injil Lukas ini ingin menekankan bahwa Yesus, Sang Mesias, dia adalah Tuhan yang ilahi. Datang ke dalam dunia dalam kerendah hatian yang paling dalam untuk menjadi Sang Juru Selamat bagi semua orang, dimulai dari mereka yang terpinggirkan, mereka yang sederhana, dan kabar baik ini menjadi sumber sukacita dan sejahtera yang besar. Jadi inilah fondasi dari Injil bagi orang-orang miskin, yang menjadi ciri khas dari tulisan Lukas. Nah, sekarang kita akan mempelajari bagaimana teolog-teolog modern menolak Yesus lahir di kandang domba, dan mereka juga anti Natal 25 Desember. Gagasan mereka, kandang itu hina, bukan tempat yang layak, sehingga mereka perlu mengharmonisasikannya dengan suatu bela rasa kemanusiaan, bahwa Yesus Kristus itu semestinya lahir di sebuah rumah yang ramah dong. Nah, kemudian di antara mereka juga melakukan pendapat menyalah-nyalahkan anggapan mitos pada yang dipahami oleh Kristen tradisional yang berasal dari pengajaran para bapak gereja dengan suatu pemikiran alternatif. Yesus Kristus lahir di rumahnya keluarga. Nah, maka kita akan mendalami bagaimana dua teolog Amerika, yaitu Kenneth Bailey dan juga Wave Nunnally, yang keduanya berpendapat mengenai peristiwa Natal yang berbeda dengan kepercayaan Kristen yang tradisional. Mereka sampai pada kesimpulan yang serupa bahwa gambaran tradisional tentang Yesus lahir di sebuah kandang atau lumbung kayu yang terpisah dari rumah adalah produk budaya Barat. Mereka mengatakan demikian. Dan kepercayaan Kristen tradisional ini mereka nyatakan tidak akurat dengan suatu realitas kehidupan di desa-desa di Bethlehem pada abad pertama. Nah, ini kan klaim mereka. Ya nggak apa-apa, kita baca dulu. Kita dalami dulu pemikiran mereka. Namun mereka tidak menyangkal bahwa Yesus Kristus itu dibaringkan di palungan, yaitu tempat makanan hewan. Tempat palungan itu memang berada di kandang domba. Dan inilah yang sedang mereka perdebatkan. Jadi mereka melihat bahwa Yesus itu harusnya lahir di rumah keluarga dong. Tapi mereka nggak bisa untuk deny bahwa Yesus diletakkan di tempat makanan hewan, yaitu palungan. Nah, ini adalah buku yang ditulis oleh Kenneth E. Bailey pada tahun 2008, yang di sini klaimnya Bailey ini dia katanya menghabiskan puluhan tahun hidup mengajar di Timur Tengah, yaitu Lebanon dan Yerusalem. Pendekatannya adalah menganalisis perjanjian baru melalui lensa budaya Timur Tengah. Bailey ini adalah seorang teolog Amerika yang dengan tegas mendukung pandangan bahwa Yesus Kristus lahir di rumah keluarganya Yusuf. Nah, ini menurut klaimnya bahwa dia sudah puluhan tahun tinggal di Israel. Yang kita cermati di sini adalah kata-kata Luma tadi, Lukas 2 ayat 7. Dia mengatakan itu seharusnya tidak diterjemahkan sebagai penginapan, tapi kata Luma itu bermakna guest room atau ruang tamu keluarga. Dan kemudian ada kata patni. Patni ini artinya palungan, yang biasanya ditaruh di bagian bawah rumah. Jadi di bagian bawah itu ada kandang, di bagian atas itu ada rumah, dan itu patninya ada di bawah. Dan di sini Kenneth Bailey mengatakan bahwa kalau memang Lukas itu mengatakan kedua orang tua Yesus itu mencari
penginapan seharusnya tidak ditulis dengan kata luma, tetapi harus dituliskan dengan padokeion. Karena kata padokeion itu benar-benar dalam artian penginapan sebagaimana dituliskan dalam Lukas pasal 10 ayat 34 dalam kisah perumpamaan mengenai orang Samaria yang baik hati. Nah, dia kan naruh si korban yang dia tolong itu ditaruh di rumah penginapan kan. Rumah penginapan itu ditulis dalam bahasa Yunani padokeion. Itu baru penginapan menurut Bailey. Tapi kalau kata luma itu harus dalam artian ruang tamu keluarga. Bailey berpendapat bahwa para pembaca Yunani ini mengabaikan detail arsitektur Timur Tengah sehingga tafsir Barat yang kemudian salah memahami kata penginapan tadi. Maria dan Yusuf disambut oleh keluarganya. Yusuf dong, masa nggak punya keluarga? Kita aja kalau keluar kota kan biasanya tidur di rumah keluarga kan? Tapi coba Anda pahami, kalau keluarga yang sudah lama nggak ketemu terus nginep di rumah saudara, Anda dikasih ruang yang mana kira-kira? Nah, ya. Maka Bailey di sini memandang bahwa kata luma ini adalah kamar-kamar tamu yang ada di rumah itu. Sehingga Maria melahirkan di ruang bawah dekat palungan. Nah, ini kan jadi kontradiksi. Ya, kalau memang di rumah keluarga kok kemudian ada ibu yang sedang hamil besar kok ditaruh di kandang dari rumah itu. Nah, kalau dipikirkan hari ini secara sehat, mungkin nggak sih ada orang hamil besar datang ke rumah keluarganya, nggak dikasih kamar, terus disuruh pergi ke kandang, terus bayinya ditaruh di palungan. Mungkin nggak sih? Secara orang timur loh. Orang Yahudi itu sama kayak kita, karena sama-sama orang Asia. Kita itu kalau terima tamu itu kan selalu ngasih tempat yang terbaik. Bahkan kalau ada anak kita misalnya tidur di situ, Sinyo kamu pindah dulu, ada saudara datang. Atau bahkan kita sendiri yang berkorban untuk tidur di lantai atau tidur di tikar atau tidur di sofa gitu kan. Supaya tamu kita nyaman. Nah, di sini kalau memang Tuhan Yesus itu ditaruh di palungan, berarti kan Tuhan Yesus ditaruh di tempat terburuk di rumah itu kan. Nah, dan ini menjadi problem halakanya orang Yahudi. Nah, Bale tadi itu kan mengklaim bahwa dia sudah tinggal puluhan tahun di Israel katanya kan. Tapi kalau Yesus Kristus itu lahir di rumahnya saudaranya Yusuf dan kemudian saudaranya Yusuf membiarkan bayi yang dilahirkan oleh saudaranya tadi ditaruh di tempat makanan ternak. Masuk akal nggak sih? Nggak masuk akal ini buat orang-orang Yahudi. Dan ini bertentangan dengan halakah atau tata keramanya orang Yahudi dalam menyambut tamu. Ya, walaupun Bale mengklaim menulis bukunya sesuai adat Yahudi, tapi sebenarnya Bale tidak mempelajari halakahnya orang Yahudi ketika menyambut tamu. Seorang Yahudi tidak akan melemparkan tamunya, apalagi yang sedang hamil besar, dilemparkan ke kandang, naruh anaknya di palungan, taruh di kasur dong, atau paling enggak di sofa kek, di kursi kek. Ini benar-benar. Jadi teolog modern nggak bisa menghapus itu kata palungan itu. Mereka nggak bisa menghapus. Mereka hanya mengklaim nggak bisa. Seharusnya Yesus Kristus harus lahir di rumah saudaranya Yusuf. Tapi mereka nggak bisa hapus kata patni di sini. Justru kata ini menjadi suatu kunci. Karena orang Yahudi tidak akan naruh tamunya. Apalagi seorang perempuan hamil besar mau bersalin dilemparkan ke kandang. Balik lagi ke pendapatnya Bale ya. Struktur rumah jelata. Bale menjelaskan bahwa rumah keluarga miskin di desa-desa seperti Bethlehem seringkali memiliki struktur dua tingkat. Tingkat atas, tempat tinggal keluarga, tingkat bawah, ruang tamu bagian depan, kemudian tempat di mana hewan peliharaan seperti keledai dan domba dibawa masuk pada malam hari demi keamanan dan kehangatan. Dan palungan ini menurut Bale terintegrasi dengan ruang bawah. Seringkali terdapat suatu ceruk atau di mana dinding yang berfungsi sebagai palungan. Jadi palungan adalah bagian yang terintegrasi dari ruang hidup keluarga, bukan di sebuah bangunan yang terpisah. Nah, tidak ada tempat di penginapan. Kata Yunani yang diterjemahkan tadi kan kata luma.
bukanlah kata yang tepat untuk diterjemahkan sebagai penginapan komersial. Penginapan komersial menurut Balai itu harus menggunakan padokeion, seperti yang dituliskan dalam Lukas 10 ayat 34. Jadi ini rekonstruksi Balai mengatakan bahwa Yusuf dan Maria datang ke Bethlehem, kemungkinan di rumah keluarga besar Yusuf yang memang keturunan Daud, karena ruang-ruang tamu itu kata Luma sudah penuh dengan sanak keluarga yang lain yang lebih dahulu datang, maka terpaksa deh yang datang telat ini ditaruh di bagian bawah dari rumah itu di mana hewan-hewan juga ditempatkan. Dan di sanalah Maria melahirkan dan membaringkan bayi Yesus di palungan yang sudah ada di ruangan itu. Jadi kesimpulannya Balai teolog Amerika ini, Yesus Kristus lahir di dalam lingkungan keluarga namun dalam kondisi yang sangat sederhana karena rumah itu sudah penuh sesak. Nah, kalau saya melihat dari kacamata orang Timur, ya kita kan sama-sama orang Timur, orang Yahudi juga orang Timur. Dan halakannya itu lebih ketat daripada orang Indonesia tentunya. Nah, ini nggak masuk akal. Bagaimana tamu keluarga perempuan hamil dilemparkan ke kandang? Jadi penafsir Amerika ini nggak paham tata kerama Yahudi, ya kan? Kalaupun sudah ada keluarga yang lain yang sudah terlanjur datang lebih dahulu, bisa nggak sih ngomong, tolongin deh, yang satu kamar ini gabung ke kamar itu. Ini ada ibu yang sedang hamil besar, tinggal di kamar ini ya. Atau anaknya sendiri disuruh pindah. Atau dia sendiri memilih tidur di lantai. Dan dia memberikan kenyamanan pada keluarganya ini. Jadi di sini Balai menolak gambaran tradisional dari gereja mula-mula yang diajarkan oleh para bapak gereja yang menyatakan seolah-olah Yesus Kristus itu lahir di kandang hina, kesendirian, terisolir. Nggak mungkin menurut Balai. Tapi Anda boleh saja mengikuti pendapat dari Balai ini ya. Karena pendapat Balai ini menjadi satu sumber modern yang paling kuat untuk menegaskan bahwa Yesus Kristus lahir di rumahnya, keluarganya Yusuf. Jadi pandangan Balai ini yang walaupun mengklaim menulis bukunya berdasarkan wawasan Yahudi Timur Tengah, tapi bolehlah saya katakan sebenarnya ada problem tata krama yang tidak dipahami oleh Balai di sini. Karena tata krama orang Yahudi dalam menyambut tamu itu sangat ketat. Kalau mereka itu menyambut tamu itu seperti menyambut malaikat. Nah, tadi Balai. Sekarang yang kedua adalah pendapat dari Wave Nunnally. Pada tahun 2012 ketika dia mengkritisi film mengenai Yesus Kristus The Chosen. Wave Nunnally, seorang pengajar teologi dari Evangelist University Missouri, Amerika, dia menulis satu artikel Modern Midrash, The Myth of Migdal Eder. Jadi kelahiran Yesus di kandang domba itu mitos. Dan dia mengemukakan suatu argumen yang cukup kritis terhadap narasi modern tentang kelahiran Yesus, yaitu narasi yang mengaitkan lokasi kelahirannya dengan Migdal Eder, menara kawanan domba, dan mengemukakan beberapa detail tambahan yang tidak terdapat di dalam Injil. Nunnally menyebutkan bahwa adanya New Birth naratif. Ia menunjukkan bahwa sejak tahun 2012 setelah keluarnya film serial The Chosen dan buku-buku populer tentang latar lahir Yesus, terjadi perkembangan sebuah versi yang sangat detail tentang lokasi dan kondisi lahirnya Yesus yang jauh melampaui apa yang tertulis di dalam kitab-kitab Injil. Nunnally di sini menganggap bahwa ada satu mitos. Migdal Eder adalah lokasi kawanan domba korban bait suci. Dan ide bahwa para imam atau gembala khusus ada di sekitar Bethlehem memelihara kawanan domba yang akan digunakan sebagai korban di bait suci, bahwa bayi Yesus dilahirkan dekat Migdal Eder sebagai domba yang sempurna, dibungkus kain yang sama seperti domba-domba korban yang lainnya. Nunnally di sini menegaskan bahwa klaim-klaim itu cuma mitos. Nah, banyak orang Indonesia yang juga termakan klaim ini. Mitos lu, mitos. Jadi artinya, wah mitos ya, rupanya mitos ya. Kemakan oleh pendapatnya Nunnally di sini. Analisis Nunnally ini juga mengklaim bahwa dia menganalisis dari sumber-sumber Yahudi kuno yang digunakan untuk penelitiannya. Nunnally mengklaim bahwa dia telah memeriksa
3 jenis sumber yang sering dikutip, yaitu Targum Jonathan, Kejadian 35 ayat 21, yang menyebutkan adanya Migdal Eder, yang dimana di Migdal Eder itu nanti ya ada penghiburan bagi Israel akan muncul di Migdal Eder ini. Dia menganggap ini mitos. Dan dia juga menunjukkan bahwa naskah ini bukan berasal dari abad pertama Masehi. Biasa orang-orang kalau dikasih sumber-sumber Talmud itu, biasanya mereka, wah ini bukan tulisan abad pertama Masehi, ini ditulis kemudian. Tapi mereka juga lupa bahwa sebenarnya ada yang namanya tradisi lisan. Torah Shef Alpe. Orang-orang Yahudi itu mempercayai 2 macam Torah. Yang pertama adalah Torah Shef Fiktav, yaitu Torah yang tertulis, Torah yang ditulis oleh Musa. Kemudian ada Torah Shef Alpe, yang kita sering menerjemahkan itu sebagai tradisi lisan. Dan tradisi lisan itu sebenarnya sudah ada sejak pembuangan di Babel sampai kembalinya mereka di Babel. Maka Talmud yang sangat terkenal itu adalah Talmud Babilonia. Dan itu adalah ajaran-ajaran para rabi yang memang kemudian pada sekitar abad kedua dan abad keempat itu kemudian dibukukan. Dan orang-orang Kristen yang nggak tahu sejarah ini mengklaim langsung, wah itu Talmud itu tuh kan baru ditulis pada abad kedua sampai abad keempat. Ya memang iya, ditulisnya, ya, dikumpulkannya pada abad kedua sampai abad keempat. Tetapi bukan berarti Torah Shef Alpe baru muncul abad kedua. Nah ini ada kesalahan berpikir dari teolog-teolog modern itu yang selalu mengklaim Talmud itu lebih muda dari tradisi Kristen sendiri. Ya enggak lah. Buktinya banyak sekali Tuhan Yesus juga mengutip ajaran-ajaran lisan. Ya, you name it. Ada banyak sekali. Kalau Anda masuk ke kelas saya sering memberikan banyak sekali referensi-referensi pengajaran Tuhan Yesus yang sebenarnya berasal dari tradisi lisan atau Torah Shef Alpe. Torah Shef Alpe sudah ada sejak sebelum Masehi. Kalau kemudian dibukukan, dikumpulkan menjadi satu, itu bukan berarti tradisi lisannya baru terjadi kemudian, ya enggak dong. Sebelum Masehi, Torah Shef Alpe itu sudah ada. Nah ini yang coba didinai oleh banyak sekali teolog-teolog modern. Dan mengenai Torah Shef Alpe yang dicatat di dalam Mishnah Syekh Halim 7 ayat 4 yang bicara mengenai hewan-hewan yang ditemukan di Migdal Eder, itu akan dipersembahkan di Bait Allah. Nah, menurut Nanel ini juga dia mengklaim itu mitos. Jadi segala apapun yang dituliskan di dalam kitabnya orang-orang Yahudi itu dianggap mitos oleh teolog-teolog modern ini. Dan juga Talmud Bava Kama 80a yang interpretasinya itu dipandang oleh Naneli sebagai mitos juga. Hewan lost and found dia menyebutnya itu hanya mitos, semuanya mitos. Jadi jangan mencampur adukkan Torah Shef Alpe dengan perjanjian baru karena semuanya itu mitos, termasuk Migdal Eder itu mitos. Dan Naneli di sini memberikan suatu kesimpulan bahwa narasi yang dikaitkan dengan Migdal Eder adalah mitos modern. Benarkah klaim dari Naneli dan Bailey tadi? Jadi seandainya Maria dan Yusuf ini gara-gara semua kamar itu sudah penuh, kemudian mereka ditaruh di ruang bawah campur dengan ternak yang dikatakan oleh Bailey dan Naneli sebagai ruang serbaguna yang tidak terpisah dari rumah itu. Tapi sebenarnya ada problem tata krama yang tidak dipahami oleh Wave Naneli. Buat orang Yahudi, menaruh seorang yang hamil besar, yang mau melahirkan, ditaruh di kandang domba, itu sadis banget lagi. Bahkan itu penghinaan. Dan mereka juga ada yang mengatakan bahwa orang yang melahirkan itu mengeluarkan lelehan, Bu. Jadi mereka itu najis. Coba saya tanya, perempuan-perempuan yang menikah atau yang belum menikah, setiap bulan itu kan ada datang bulan. Nah, apakah para suami itu kalau istrinya itu datang bulan akan melemparkannya ke kandang? Saya tanya. Kan enggak juga. Kan sama-sama lelehan. Lelehan itu menjadi najis kalau ada interaksi seksual. Kalau tidak ada interaksi seksual ya enggak najis. Jadi perempuan yang sedang haid tetap bisa tinggal di rumah dong. Nah, karena ini ada yang menyanggah juga bahwa Maria itu nggak bisa tinggal di kamar.
Karena Maria itu mengeluarkan lelehan ketika melahirkan. Dan lelehan menurut orang Yahudi itu najis, Bu. Ya ampun. Emangnya ada orang Yahudi yang melemparkan istrinya ke kandang ketika dia haid? Atau melemparkan istrinya ke kandang ketika melahirkan? Kan ya enggak. Jadi kita itu kalau melihat suatu narasi di Alkitab itu kita harus berpikir jernih juga. Dan kita juga harus mengerti mengenai halakannya orang Yahudi dalam menyambut tamu. Dan halakannya orang Yahudi ini rupa-rupanya tidak dipelajari oleh Wave Nunnally dan Kenneth E. Bailey di sini. Karena kenapa? Ya karena mereka orang-orang Amerika yang nggak belajar mengenai keyahudian. Walaupun mereka mengklaim tinggal di Israel, bahkan puluhan tahun, bahkan Nunnally juga mengatakan dia berkeliling seluruh Israel untuk meneliti. Ya meneliti di bagian mana? Israel hari ini itu tidak seperti Israel zaman dahulu, ya kan? Dan ini juga harus dipandang bahwa ada suatu tata krama. Tata kramanya orang Yahudi ketika menyambut tamu itu seperti menyambut malaikat. Ya, nanti Anda bisa Google ini di internet Anda bagaimana Bailey dan Nunnally ini menganggap bahwa yang diajarkan oleh Bapak Gereja, yang dipercayai oleh Kristen-Kristen mainstream ini semuanya mitos. Dan orang-orang Kristen hari ini sebagian juga ikut termakan dan bahkan sarjana-sarjana teologi juga membelinya. Ketika Yesus lahir di rumah keluarga dan dia ditaruh di bagian kandang, itu tidak akan mungkin terjadi pada keluarga Yahudi. Seorang tuan rumah Yahudi, dia pasti akan memberikan kamarnya yang terbaik, meskipun sudah ditempati anggota keluarga yang lainnya. Tuan rumah itu akan meminta anggota keluarga yang sehat dan kuat untuk pindah ke kandang. Mereka yang pindah ke kandang. Bukan perempuan yang hendak melahirkan atau yang hamil besar ini. Tinggal di kandang. Enggak begitu kan? Atau bahkan si tuan rumah sendiri akan merelakan kamar tidurnya pribadinya itu kepada seorang ibu yang datang malam-malam dalam keadaan hamil besar dan hendak bersalin. Kerelaan berkorban menyambut tamu itu namanya hak nasat orhim yang sangat dijunjung tinggi oleh orang-orang Yahudi. Dan hal ini merupakan tindakan cinta kasih atau hospitality, bahasa Ibrani-nya adalah gemilut hasadim yang paling penting. Dan ini dicatat di dalam kitab tradisinya orang Yahudi dalam Kiddushin 39b ayat 3. Orang Yahudi itu harus menjadi tuan rumah yang baik. Maka pastilah dia akan memberikan kamar terbaiknya bagi Yusuf dan Maria. Meski harus menggeser anggota keluarga yang lain. Menyambut dan menjamu tamu diibaratkan seperti menjamu malaikat seperti ketika Bapak Abraham menjamu 3 tamu agungnya. Kejadian pasal 18. Dan ini menjadi suatu tatanan yang ketat. Dan tatanan yang ketat ini tidak dipahami oleh 2 teolog Amerika tadi. Menyambut tamu itu juga melibatkan menyediakan tempat tinggal, memberi makan dengan sikap perilaku yang ramah dan bersahabat. Dan kebiasaan ini menjadi bagian dari halakahnya orang Yahudi atau peraturan jalan hidupnya orang Yahudi atau menjadi hukumnya orang Yahudi itu sendiri. Jadi pendapatnya Bailey dan Nunnally tadi yang mengatakan Yesus Kristus lahir di rumah keluarga tapi ditaruh di palungan itu bertentangan dengan gemilut hasadim atau hak nasat orhimnya orang Yahudi. Dan di sini saya juga menulis mengenai halakannya orang Yahudi dalam menyambut tamu. Anda nanti bisa membaca di www.sarapanpagi.org, di Sarapan Pagi Biblika. Nanti Anda bisa baca pelan-pelan. Apa sih tata keramanya orang Yahudi dalam menyambut tamu? Masa sih tamunya itu dilemparkan di kandang gara-gara dengan alasan kamar-kamar yang lain penuh? Itu nggak mungkin. Demikian juga ada teolog Inggris juga membahas tentang ini, juga ada teolog Indonesia, Profesor Joas juga membahas tentang itu. Nah, untuk itu saya akan memberikan challenge kepada Anda yang berpendapat bahwa Yesus Kristus lahir di rumah keluarganya Yusuf, seperti pendapat dari Bailey dan Nunnally. Bahkan sebagian orang-orang Kristen di Indonesia ini sudah mengimani
tafsir dari Bailey dan Nunley ini. Sehingga saya dibuatkan khusus konten pendapat mengenai Yesus Kristus lahir di kandang itu salah, mitos. Nah, saya kasih challenge deh, oke. Kalian-kalian yang percaya bahwa Yesus Kristus lahir di rumah keluarganya Yusuf, saya kasih challenge. Challenge-nya begini. Siapakah pemilik rumah itu? Mungkinkah pemilik rumah itu no name? Jadi pandangan teolog Amerika, Yesus Kristus lahir di rumah keluarga Yusuf itu sebenarnya sangat prematur. Sebagai dasar kebenaran satu-satunya. Bukan kemutlakan kebenaran. Pandangan mereka hanya sebatas novum pemikiran. Sebagai seorang skolar teologi harus ada novum dong. Nah, ini novum ini gitu kan. Atau ini sebenarnya sekedar alternatif penafsiran. Ya namanya tafsir, tafsir ya boleh dong. Tafsir ya tafsir gitu. Dan sebenarnya para teolog modern ini terpaku pada pemikiran sempit mengenai kandang hina. Yesus Kristus itu sebenarnya tidak lahir di kandang hina, tapi tempat sakral. Sehingga karena mereka itu menganggap Yesus Kristus lahir di kandang hina, sehingga mereka menolak tempat yang mereka anggap sebagai hina ini. Kemudian mereka memberikan suatu pemikiran baru mereka, kayaknya Yesus lahir di rumah keluarga deh. Sayangnya, penafsiran mereka ini terbentur pada pertanyaan, siapa pemilik rumah kelahiran Yesus Kristus ini? Ini adalah peristiwa sejarah yang sangat besar bagi dunia. Mustahil dong Alkitab itu lupa menulis pemilik rumah tempat kelahiran Yesus. Kalau kita ingat pada Perjanjian Lama, satu peristiwa di mana Daud pernah menitipkan tabut perjanjian kepada seorang Filistin, yaitu Obed-Edom. Rumahnya Obed-Edom ini dipilih oleh Daud untuk menitipkan tabut Tuhan. Dan di sini nama pemilik rumah itu disebut. Cuman dititipi tabut perjanjian itu nama pemilik rumahnya itu disebut di dalam 2 Samuel 6 ayat 11. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Wow, ditulis nama pemilik rumahnya. Masa rumah tempat Tuhan Yesus dilahirkan nggak ditulis namanya? Maka saya kasih challenge. Oke, Anda mengimani Nunley dan Bailey, oke, silakan. Tapi saya mau kasih challenge. Siapa pemilik rumahnya? Kenapa nggak disebut? Ini cuma dititipi benda mati, yaitu tabut perjanjian, namanya ditulis. Masa Yesus Kristus nama pemilik rumahnya nggak ditulis? Nah, nama pemilik makam tempat jasad Yesus setelah mati di kayu salib itu juga dituliskan. Yaitu siapa? Yusuf Arimatea. Bukan nonim. Jelas ini ditulis di dalam Injil Matius 27 ayat 50 sampai 60, Markus 15 ayat 42 sampai 46, Lukas 23 ayat 50 sampai 53, Yohanes 19, bahkan 4 Injil semuanya menulis nama yang sama, yaitu Yusuf Arimatea, seorang anggota Sanhedrin. Dalam hukum Yahudi, kepemilikan tanah dan kubur adalah hal yang legal, dicatat, diwariskan, dan memiliki konsekuensi ritus kesucian. Maka nggak mungkin rumah tempat kelahiran Tuhan Yesus itu, nama pemilik rumahnya itu nggak ditulis. Dan karena itulah Alkitab selalu menulis nama-nama pemilik dari rumah. Seandainya rumah itu dimiliki oleh seseorang menjadi suatu tempat yang sangat bersejarah. Contohnya siapa? Obed-Edom tadi. Dan juga makam yang dimiliki oleh Yusuf Arimatea. Jadi orang-orang Indonesia, para penganut dan mengimani tafsir teolog made in Amerika, yaitu Bailey dan Nunley, perlu mempertimbangkan ini. Mengapa tidak disebut pemilik rumahnya, pemilik kandang itu? Karena kandang di Bethlehem yang dikabarkan kepada para gembala tadi, itu bukan kandang milik pribadi, bukan kandang rumah tanggaan, tetapi kandang ini adalah suatu tempat publik yang sakral.
kata evus tadi atau patni itu bisa bermakna kandang, juga bisa bermakna sebagai palungan. Dan Lukas 2 ayat 7 berkata bahwa ia melahirkan seorang anak laki-laki, membungkusnya dengan kain lampin, membaringkannya di palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka rumah penginapan, kata Luma. Namun dalam tradisi Yahudi, Bethlehem Efrata bukan sembarangan wilayah pedesaan, melainkan wilayah penggembalaan khusus yang diatur oleh imam-imam di Yerusalem dalam pengawasan imam-imam di Yerusalem untuk menyediakan domba-domba korban di Bait Allah. Jadi dari apa yang sudah kita pelajari, saya akan memberikan kepada Anda kebebasan. Yesus Kristus lahir di kandang atau di rumah? Dan itulah yang menjadi kebenaran tentang kelahiran Sang Mesias. Bahwa di sini kelahirannya di Migdal Eder sudah dituliskan di Alkitab, jadi bukan di kitab tradisinya orang Yahudi yang dikatakan oleh Naneli tadi sebagai mitos. Tetapi di sini ada di dalam proto-kanonik, Mika 4 ayat 8. Dan engkau, hai menara kawanan domba, yaitu Migdal Eder bahasa Ibraninya, ya di sini. Sayangnya di situ diterjemahkan, kenapa nggak ditulis Migdal Eder saja? Hai Bukit Putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu kerajaan atas Putri Yerusalem. Ve'ata Migdal Eder, Ovel Bat Sion, Adeha Tete, Uva'a Hamem Shalah, Harishona Mamlechet, Lehbat Yerusalem. Jelas di sini ada Ve'ata Migdal Eder. Dan para rabi dalam Targum Yonatan, Genesis Raba 35 ayat 21 menafsirkan bahwa Migdal Eder ini, menara kawanan domba, sebagai tempat kelahiran Sang Mesias yang tadi diklaim oleh Naneli sebagai mitos. Dia harus bilang mitos untuk membenarkan pendapatnya sendiri. Dan ada Rabi Yahudi juga namanya Ramban Nachmanides mengatakan bahwa Migdal Eder yang terletak di perbatasan Bethlehem dan Yerusalem adalah wilayah khusus bagi kawanan domba korban. Para gembala di daerah itu bukan gembala biasa, melainkan gembala Bait Allah. Mereka menjaga domba-domba yang akan dipersembahkan di mezbah di Yerusalem. Jadi, kalau Tuhan Yesus lahir di kawasan khusus persembahan korban, bukan di kandang sembarangan, bukan di kandang rumah tanggaan, atau kandang miliknya saudaranya Yusuf. Dengan kata lain di sini, ini menegaskan dari apa yang sudah diklaim oleh seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ketika berjumpa dengan Yesus di hadapan calon-calon muridnya, yang nantinya murid-murid Yohanes Pembaptis ini akan menjadi muridnya Tuhan Yesus, dia mengatakan, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29. Karena Yohanes Pembaptis tahu betul, karena dia adalah putra dari Elizabeth dan Zakaria, yang mereka menyaksikan kehamilan Maria sejak kedatangannya di Hebron, dan mereka tentu tahu bahwa Yesus Kristus lahir di kawasan Migdal Eder. Maka dengan menunjuk langsung ke hidungnya Yesus, nggak usah pakai ditafsirkan, Yohanes Pembaptis ini mengatakan bahwa inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kenapa dia mengatakan ini? Karena Yesus lahir tidak di sembarang kandang domba, tetapi di kandang domba yang sakral, bukan kandang hina, ya, yaitu di kawasan Migdal Eder, di mana korban-korban akan disiapkan untuk dipersembahkan di Bait Allah. Maka Yesus Kristus sebagai penggenap dari semua korban-korban yang dipersembahkan di Bait Allah harus lahir di tempat yang sama. Dan mengapa malaikat tidak menyebutkan pemilik kandang? Karena kandang itu bukan milik pribadi siapapun, melainkan sebuah kandang yang integral dengan Bait Allah. Ini adalah ruang sakral publik di Yerusalem. Maka kandang yang ada di Bethlehem itu menjadi bagian integral dari Bait Allah yang ada di Yerusalem. Kandang tempat Yesus Kristus lahir adalah bagian dari sistem publik ritual milik komunitas imam atau para gembala yang kudus yang ditugaskan untuk Bait Allah. Itulah sebabnya para malaikat hanya berkata,
kamu akan menemukan seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di palungan, Lukas 2 ayat 12, dan para malaikat tidak menyebut di rumah A atau di rumah si B, karena tempat kelahiran Yesus bukanlah sebuah rumah milik keluarga, tetapi ruang sakral publik, sebuah groto, sebuah gua kandang yang terdapat palungannya di area penggembalaan kudus di Migdal Eder. Bait Allah disebut dalam bahasa Ibrani Beit Hamikdash atau Bait Suci, atau Beit Ha-Elohim atau Bait Allah. Dan kadang disebut dengan Bait, ya, artinya rumah, dan kadang juga disebut sebagai Heikhal. Heikhal itu artinya istana. Jadi Bait Allah itu artinya istana. Dan Tuhan Yesus sendiri menyebut Bait Allah adalah rumah Bapakku. Anda ingat ketika Tuhan Yesus itu pernah hilang 3 hari di Bait Allah? Kemudian ketika orang tuanya menegur kepada Yesus ini, kemudian Tuhan Yesus menjawabnya apa? Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku? Dan dia menyebut bahwa Heikhal ini, yaitu Bait Allah ini, adalah rumah Bapakku. Sehingga sangat masuk akal, Bapa di surga tidak memilih rumah familinya Yusuf, tetapi memilih bagian tempat dari rumahnya sendiri, yaitu kawasan kandang domba di Migdal Eder, di Bethlehem Efrata. Jadi Bethlehem Efrata, kawasan Migdal Eder adalah bagian integral dari Heikhal. Heikhal itu artinya istana. Dan Tuhan Yesus menyebut bahwa bait suci itu adalah rumah Bapakku, Lukas 2 ayat 49. Maka Yesus Kristus lahir di bagian dari Heikhal, yaitu Migdal Eder, kawasan suci, tempat sakral publik. Itu bukan kandang hina, bukan kandang hina rumah tanggaan. Dan Yesus Kristus sebagai Sang Putra Bapa, monogenes, tidak lahir di sembarangan rumah familynya Yusuf. Kandang domba di Migdal Eder adalah bagian integral dari Bait Allah, yaitu Heikhal yang artinya istana di Yerusalem. Jadi perlu kita pahami juga ada ritual komunal property bagi Bait Allah. Dan di sini mendapatkan suatu simbolisme teologis yang dalam. Kubur Yesus adalah kubur seorang kaya, dipinjamkan sesuai nubuat Yesaya 53 ayat 9. Kuburnya dijadikan di antara orang fasik dan matinya ia ada di antara orang kaya. Menunjukkan bahwa penggenapan nubuat dan legitimasi hukum. Kandang tempat kelahiran Yesus tidak disebut pemiliknya karena itu adalah ruang publik. Karena ia tidak memiliki apa-apa. Lukas 9 ayat 58. Dan karena kelahirannya adalah peristiwa kosmik dan bukan privat, maka kandang domba di Migdal Eder bukan kandang hina. Tempat itu adalah tanah suci untuk korban. Dan kepemilikan kandang domba yang ada di Migdal Eder itu bukan kepemilikan personal, melainkan ritual komunal property bagi Bait Allah. Dan jika kita memakai kacamata simbolik eksegesis pardes, ya eksegesis Peshat Remes Derat Shot, kalau Anda sering ke kelas saya, Anda akan terbiasa dengan istilah ini. Peshat Remes Deras dan Shot pardes. Maka secara peshat memang ada kandang domba di Bethlehem. Dan secara remes, secara simbolisme, kata remes itu sama dengan rumus bahasa Indonesia. Remes rumus, berarti simbol. Ada simbol bahwa tempat penggembalaan di Bait Allah ini, Migdal Eder, menjadi satu simbol bahwa itu adalah suatu tipologi yang kemudian antitype-nya digenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai penggenap dari semua korban yang akan dipersembahkan di Bait Allah dan Yesus Kristus adalah penggenapnya. Kemudian secara deras, bayi yang dibungkus dengan kain lampin seperti domba persembahan. Karena domba itu harus tidak bercacat, maka setiap domba yang baru dilahirkan harus dibungkus dengan kain lampin supaya dia tidak ada luka. Karena begitu ada luka, dia sudah tidak layak lagi untuk dipersembahkan di Bait Allah. Kemudian secara short, makna esoteris. Anak domba yang lahir di altar bumi, yaitu Bait Allah yang hidup.
Walaupun Perjanjian Baru itu ditulis dalam bahasa Yunani, tetapi bisa dibaca dalam perspektif filsafat Ibraninya. Dan saya ajak Anda untuk memandang dengan bijak perbedaan penafsiran. Saya secara pribadi memang tetap berpegang pada apa yang sudah diajarkan oleh para bapak gereja yang dipahami oleh gereja-gereja mainstream, gereja-gereja yang umum, walaupun memang ada perbedaan penafsiran yang ditampilkan oleh dua teolog Amerika, yaitu Bailey dan Nunley, yang sebenarnya bukan menyangkal narasi Alkitab ya. Sebenarnya mereka bukan menyangkal narasi Alkitab, mereka sebenarnya hanya menawarkan penafsiran yang mereka klaim sebagai yang lebih kontekstual. Yaitu klaim penelitian yang mereka katakan sebagai penelitian yang lebih memahami budaya dan arkeologi abad pertama. Tapi saya tadi sudah memberikan kelemahannya bahwa mereka tidak memahami halakahnya orang Yahudi mengenai Gemilut Hasadim, tata krama dalam menerima tamu. Walaupun mereka berargumen bahwa palungan itu berada di dalam ruang bawah atau bagian depan sebuah rumah keluarga, tapi itu bukan sebagai kandang yang terpisah, pendapat Bailey dan Nunley ini kita pandang sebagai suatu alternatif penafsiran, tapi bukan mutlak kebenaran. Beberapa polemikus di YouTube menertawakan saya, ya. Bahkan mereka membuat suatu konten-konten pada pemahaman Yesus Kristus yang lahir di Migdal Eder itu mitos. Karena mereka mempercayai alternatif penafsiran yang ditampilkan oleh Bailey dan Nunley ini. Jawaban saya kepada mereka, ya, ngapain sih berdebat? Mau saya sama Bailey dan Nunley itu mazhabnya beda kok. Mereka nggak percaya 25 Desember, saya Natalan 25 Desember. Kan beda itu mazhabnya kan. Jadi nggak usah diambil hati lah. Mau memang beda mazhabnya gitu kan. Mazhab boleh beda, tafsiran boleh beda. Ketika kita menghadapi penafsiran yang berbeda, ya nggak apa-apa. Namanya juga tafsir. Tafsir ya tafsir. Jangan terlalu kagetan terhadap perbedaan tafsir. Tafsir-tafsir yang berasal dari barat itu nggak semuanya benar ya. Boleh sih Anda percaya pada tafsir mereka, tapi bukan berarti pengajaran dari para bapak gereja yang sudah dipahami selama hampir 2000 tahun itu harus disalah-salahkan, harus dimitos-mitoskan, harus ditertawakan sebagai mitos. Ya nggak begitu. Marilah kita membiasakan diri menghadapi perbedaan tafsir. Jadi saya memandang apa yang diajarkan oleh Nunley dan Bailey ini sebatas perbedaan tafsir. Saya sangat memegang satu prinsip yaitu Shivim Panim Latora. Bahwa Torah itu memiliki 70 wajah. Alkitab bisa ditafsirkan dalam berbagai macam cara. Tapi setiap tafsir bukan berarti itu suatu kemutlakan. Ketika Anda memaksa bahwa Bailey dan Nunley yang benar, itu anarki ya. Boleh Anda memegang penafsiran mereka, tapi bukan berarti penafsiran para bapak gereja harus ditertawakan dan harus dimitos-mitoskan, harus dipandang sebagai mitos. Kalau Anda sering masuk ke kelas saya, Anda juga akan sangat paham mengenai perbedaan pendapat ini, yang di dalam filsafat Ibrani disebut dengan Shivim Panim Latora, 70 wajah Torah. Alkitab bisa diterjemahkan dalam berbagai sisi. Jika itu untuk pemikiran yang baik dan itu demi kerajaan surga, kenapa tidak? Dan demikianlah orang-orang Kristen. Nah, orang-orang Kristen itu bedanya itu apa? Mereka terbiasa dengan satu tafsir. Dan orang-orang Yahudi dalam filsafat mereka itu terbiasa dengan banyak-banyak tafsir. Dan pilihlah salah satu yang menurutmu paling benar. Karena bagaimanapun setiap kita belajar itu kita dapat memahaminya bahwa mereka meneliti Alkitab itu dengan hati yang baik, dengan itikat yang baik. Perbedaan demi surga. Jadi perbedaan-perbedaan ini dapat kita pahami sebagai perbedaan demi surga. Makhalokhet leshem shamaim. Jadi walaupun saya berbeda pendapat dengan Bailey dan Nunley, tetapi saya tetap memandang perbedaan pendapat mereka itu makhalokhet leshem shamaim, perbedaan pendapat demi kerajaan surga. Seandainya Anda pun berbeda pendapat dengan saya, boleh. Karena perbedaan pendapat kita demi kerajaan surga. Itulah ungkapan Shivim Panim Latora. Itulah pentingnya kita belajar bersama-sama
untuk besi, menajamkan besi. Nah, ini ada bagus dari pengajaran dari Rabbi Hillel. Eizo hi machalochet leshem shamayim, so mechalochet Hillel veshamayim. She'ena leshem shamayim, so mechalochet Korah vekol adatu. Pada zamannya Tuhan Yesus itu dulu ada dua sekolah kerabian yang besar. Yang satu adalah Beit Hillel dan Beit Shammai. Dua lulusan dari Beit Shammai dan Beit Hillel itu sering sekali berbeda pendapat. Ya nggak apa-apa. Dan itu baik. Berdebat boleh. Bertukar pendapat boleh. Beda pendapat pun boleh. Karena dua-duanya machalochet leshem shamayim. Mereka semuanya mempelajari Alkitab demi kerajaan surga. Tapi bedakan dengan teolog-teolog Kristen hari ini. Kalau sudah nganggap ini yang benar aja langsung yang bilang, yang lain salah, yang lain bidat, yang lain sesat. Mereka tidak terbiasa untuk menghormati perbedaan tafsir. Karena tradisi Kristen itu, kebenaran dogmatis itu ya satu ya satu. Gitu. Nggak boleh beda. Gitu. Makanya di sini, di kelas filsafat Ibrani, saya selalu menampilkan bahwa selalu ada perbedaan tafsir. Dan tidak usah terlalu marah dengan tafsir yang berbeda. Kenapa dahulu itu, atau sampai hari ini, Kristen itu maunya satu tafsir saja. Karena ini adalah satu kebudayaan yang turun-temurun gara-gara dulu adanya inkuisisi oleh gereja. Baik dilakukan oleh Katolik dan Protestan. Dan sampai hari ini, makanya orang Kristen itu kalau ada tafsir yang berbeda itu langsung naik darah gitu. Tanduknya langsung keluar. Kalau nggak sama dengan aku, kamu sesat. Padahal kita harus memandang bahwa perbedaan tafsir itu mechalochet leshem shamayim. Baiklah kita memandang bijak perbedaan tafsir. Karena kita dapat melihat benefit dari pemikiran satu dengan yang lainnya. Karena bagaimanapun Naneli dan Bailey tadi mencoba untuk kritis. Berpikir secara kritis itu benar, baik, baik untuk kita. Supaya kita nggak gampang apa? Nggak gampang iya-iya saja. Maka belajarlah dari banyak guru, membaca dari banyak buku. Kalau kita membaca banyak buku dan belajar dari banyak guru, maka bukan pendapat satu orang yang kita pegang, kita dapat memilah-milah dari pendapat yang baik yang sesuai dengan pemikiran kita. Machalochet leshem shamayim. Maka kita pun juga perlu berlatih untuk dapat menerima perbedaan tafsir. Mengenai kata luma, benar nggak sih kata luma itu harus diterjemahkan dengan ruang tamu? Ini katanya Bailey tadi kan katanya sudah mempelajari dari sisi Timur Tengahnya kan. Padahal kata luma di dalam Perjanjian Lama pernah diterjemahkan oleh para rabi Yahudi. Perhatikan, para rabi Yahudi, bukan teolog Kristen Amerika. Ya. Dan ini sudah terjadi sejak abad ketiga sebelum Masehi. Kata Yunani, kata luma pernah diterjemahkan oleh para rabi Yahudi yang menerjemahkan Septuaginta dengan malon. Dan ini ada di dalam bukunya Alfred Edersheim, The Life and Time of Jesus the Messiah, pada abad ke-19. Nah, sebenarnya beda pendapat mengenai kata luma ini sebenarnya sudah ada sejak abad ke-9, Bo. Jadi bukan dari pemikirannya si Bailey yang baru nulis buku tahun 2008. Ini sebenarnya sudah dibahas oleh Alfred Edersheim pada abad ke-19, tepatnya tahun 1883. Dia mengatakan bahwa kata-kata luma itu bisa bermakna in. Karena pernah kata ini, kata malon itu diterjemahkan sebagai kata luma oleh para rabi Yahudi untuk Keluaran 4 ayat 24. Jadi padokeion tidak harus digunakan untuk Lukas 2 ayat 7. Lukas 2 ayat 7 bisa diartikan sebagai kata luma dalam artian malon. Karena malon dengan kata luma itu equal menurut Exodus 4 ayat 24. Ini ada di dalam bukunya Alfred Edersheim pada abad ke-19. Ya. Keluaran 2 ayat 24 kita baca. Nah, Anda kan selalu minta buktinya kan? Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, perhatikan, tempat bermalam, bahasa Ibraninya yaitu malon.
Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Vayehi vaderek bamalon, vayi vegeshehu, Adonai vayevagesh hamito. Nah, kata bamalon di sini, ya bahasa Ibrani, bamalon, tempat penginapan, itu diterjemahkan dengan kata luma. Jadi kata luma, polemik mengenai diterjemahkan sebagai ruang tamu ataukah penginapan, itu sudah dibahas oleh Herbert Edersheim sejak abad ke-19. Jadi bukan mutlak pemikiran dari Bailey dan Nunley, enggak ya. Ini sudah lama, bukan hal baru lagi. Jadi jangan kagetan ketika Nunley dan Bailey itu berpendapat demikian. Betul-betul ini yang menerjemahkan orang Yahudi loh, bukan orang Amerika. Wong benua Amerika aja belum ditemukan, ya kan? Dan ini sudah ada sejak abad ketiga sebelum Masehi. Dan Septuaginta itu dibawa oleh para rasul untuk menginjil. Karena perjanjian baru kan belum disatukan kan. Jadi mereka bawanya ya kitab sucinya ya Septuaginta ketika mereka mengabarkan berita tentang Kristus kepada bangsa-bangsa lain selain bangsa Yahudi. Jadi kata luma dalam pandangan Rabi Yahudi penerjemah Septuaginta itu dalam artian malon, tempat penginapan. Jadi jangan menyalah-nyalahkan LAI yang menerjemahkan kata luma dengan tempat penginapan. Karena kata luma tidak mutlak hanya bermakna ruang tamu. Jadi inilah pandangan Kristen klasik. Yesus lahir di kandang domba di Migdal Eder. Bagi Anda yang terlanjur fanatik pada pemikirannya Bailey dan Nunley, ya silakan. Saya dan Anda beda mazhab ya nggak apa-apa toh, tetap orang Kristen ya. Yang penting percaya bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat, ya udah kita masuk surga kok sama-sama. Jangan terprovokasi dengan perbedaan pendapat. Kalau Anda pengen juga bukunya ini, nanti saya kasih juga. Ini bukunya ada ribuan halaman ini. Penelitian dari Alfred Edersheim di sini. Nanti saya kasih dalam bentuk PDF. Nanti saya titip ke Mas Dimas ya. Jadi nanti nagihnya ke Mas Dimas. Dan dalam penelitian dari Alfred Edersheim di sini, dia betul-betul membuktikan bahwa 25 Desember itu bukan pagan. Kenapa dia harus menulis buku ini? Ini adalah sebagai suatu apologetika terhadap fitnah yang diajukan oleh Paul Ernest Jablonski yang mengatakan 25 Desember adalah hari raya pagan Sol Invicti. Dan melalui buku ini, Alfred Edersheim membuktikan bahwa 25 Desember itu equal dengan 25 Kislev. 25 Kislev dalam kalender Ibrani. Dan inkarnasi Kristus itu bukan pada kelahirannya. Tetapi inkarnasi Kristus adalah sejak berita sukacita yang diberitakan kepada perempuan suci, yaitu perawan suci, yaitu Maria. Dan itu terjadi 9 bulan sebelumnya. Jadi kalau para skeptis menertawakan orang Kristen yang merayakan Natal pada 25 Desember yang katanya nggak mungkin Yesus Kristus itu lahir 25 Desember karena nggak ada kaitannya dengan hari raya Yahudi. Justru 25 Desember ini ada kaitannya erat dengan Hari Raya Yahudi. Karena kedatangan Tuhan Yesus bukan saat kelahirannya, tetapi saat Roh Kudus menaungi Maria itu, Yesus Kristus ada di dalam perutnya Maria, itu adalah hari inkarnasi. Hari inkarnasi itu 25 Maret. Kalau kita merayakan Paskah itu kan selalu akhir Maret atau awal April kan. Berarti itu hari raya apa itu? Hari raya Paskah kan? Berarti kedatangan Yesus Kristus ke bumi, inkarnasi Yesus Kristus ke bumi itu berkaitan dengan hari raya terbesar orang Yahudi. Jadi kalau minta Yesus Kristus datang ke dunia itu harus berkaitan dengan 7 hari rayanya orang Yahudi, ya ini jelas. Yesus Kristus hadir pada saat Paskah dan dia mati pada saat Paskah. Kedatangan di bumi, inkarnasi, dan kematiannya dua-duanya di tanggal yang sama, yaitu 14 Nisan, yang disebut oleh Rasul Yohanes dalam Yohanes 19 ayat 30 bahwa Yesus Kristus disalibkan pada hari persiapan Paskah, yaitu Erev Pesak, tanggal Ibraninya yaitu 14 Nisan. Dan itu adalah hari yang sama dengan hari inkarnasinya. Jadi hitungan para bapak gereja ini bukan salah.
Justru mereka yang menolak ini yang sebenarnya nggak punya dasar yang kuat. Dan ini semuanya sudah dibuktikan oleh Alfred Edersheim di bukunya yang sangat tebal. Dan Anda tahu kalau nanti Anda semuanya saya kasih PDF-nya, bukunya itu setebal ini. Ini kalau dipakai untuk nimpuk orang mati ini, setebal gini. Dan ini semua adalah hasil dari apologetika dari Alfred Edersheim untuk menjawab tuduhan atau fitnah dari Paul Ernest Jablonski bahwa Natal itu pagan dan disuarakan oleh orang-orang yang historical illiterate, termasuk para pendeta yang historical illiterate yang mengatakan bahwa Natal itu pagan. Semuanya sudah dituliskan dan diteliti oleh Alfred Edersheim. Dan inilah rujukan yang saya pakai. Karena Alfred Edersheim ini seorang Yahudi. Yang kemudian dia menjadi percaya dan menjadi pengikut Kristus. Dan ini adalah salah satu karya terbesar di kekristenan yang mengkonfirmasi bahwa hitungan para bapak gereja yang menyatakan bahwa Annunciatio Christi, yaitu kabar sukacita 25 Maret, 9 bulannya, setelah itu 25 Desember adalah hari kelahirannya. Semuanya telah valid diteliti oleh Alfred Edersheim. Kenapa harus ada tempat khusus untuk pengepulan dari domba-domba yang dipersembahkan di Bait Allah? Karena setiap hari itu harus ada 2 domba yang tidak percaya dipersembahkan di Bait Allah, maka tidak bisa dipasok dari kandang-kandang domba rumah tanggaan. Maka harus ada pusat pengepulan yang khusus di bawah pengawasan para imam. Maka itulah harus adanya Temple of Sacrifices di kawasan Migdal Eder di Bethlehem Efrata, karena menurut Bilangan 28 ayat 3-8 korban persembahan dipersembahkan setiap hari di Bait Allah. Kalau dalam setahun itu 360 hari kali 2 berarti ada 750 lebih dari domba-domba yang harus dipersiapkan. Ini nggak bisa rumah tanggaan, harus tempat yang khusus. Dan inilah kandang domba Migdal Eder di Bethlehem Efrata. Dan bagi Anda yang berpegang pada pendapat atau tafsir dari Naneli yang mengatakan Migdal Eder adalah mitos, mungkin ada baiknya Anda mempelajari penelitian dari Alfred Edersheim yang dia memberikan banyak sekali bukti-bukti sejarah maupun tradisi Yahudi yang dapat dipertanggungjawabkan. Natal itu ada kaitannya dengan Paskah, bahwa inkarnasinya terjadi pada hari Paskah, Natalnya 25 Desember, dan kematiannya juga pada hari raya Paskah. Jadi Natal pertama di kandang domba itu adalah berita kelahiran sekaligus berita kematian. Kenapa? Karena dia lahir di tempat yang nanti menjadi penggenap dari domba-domba yang dipersembahkan di Bait Allah. Maka Tuhan Yesus pun harus lahir di tempat itu, dan itu cocok dengan gelarnya anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan Tuhan Yesus memang lahir di dalam penolakan. Katanya mereka yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus harus lahir di rumah karena Tuhan Yesus itu masa sih lahir dalam penolakan? Ya memang Tuhan Yesus itu lahir dalam penolakan. Sebagaimana ditulis oleh Yohanes dalam Yohanes 1 ayat 11 ya, atau kita baca ayat 10-nya dulu. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya tidak menerimanya. Ya memang, sejak lahirnya Tuhan Yesus lahir di dalam penolakan. Dan harus kita mengerti bahwa kandang domba tempat Tuhan Yesus lahir bukan kandang hina, tetapi suatu tempat yang sakral, yang integral dengan Bait Allah di Yerusalem. Jadi nggak perlu khawatir pada kesan menyedihkan bahwa Yesus Kristus lahir di kandang domba. Nggak usah khawatir, ini bukan kandang domba biasa kok. Ini kandang domba yang sakral, yang integral dengan Bait Allah di Yerusalem. Ya, kita sudah menelusuri begitu banyak sekali bahasan-bahasan mengenai hal ini. Maka untuk pertanyaan, Yesus Kristus lahir di kandang atau di rumah? Ya, saya nggak mau kasih multiple choice. Anda sudah dengar semuanya di sini. Anda adalah para pembelajar yang baik, ya. Jadi Anda menentukan sendiri.
Saya berpegang pada pendapat klasik yang berasal dari para bapak gereja. Yesus Kristus lahir di kandang domba di kawasan Migdal Eder, dan Yesus Kristus lahir 25 Desember yang inkarnasinya itu telah terjadi pada 25 Maret, yaitu Hari Raya Paskah yang bertepatan dengan tanggal Yahudi yaitu 14 Nisan yang bertepatan dengan Erev Pesak. Demikianlah kita sudah belajar bersama bahasan kandang atau rumah, kebenaran tentang kelahiran Sang Mesias. Saya berikan kepada Anda, kita sudah belajar mengenai kebenaran. Ketika kita belajar kebenaran, kebenaran itu lawannya bukan kesalahan, tapi kebenaran yang lebih dalam. Jadi bukan benar doang, tapi kita juga mendalami kebenaran yang lebih dalam. Saya kembalikan kepada Pak Hans untuk memandu kita untuk bertanya jawab, atau Anda bisa memberikan insight. Boleh, silakan. Silakan Pak Hans. Sobat Circle, kita sudah mempelajari bersama bahasan Yesus lahir di kandang domba atau di rumah. Seperti biasa, saya tidak menyarankan kita berpikir biner A atau B. Kita sudah menelusuri begitu banyak lapisan malam ini, mulai dari tafsir Injil Lukas, nubuat Mika, hingga konteks geografis Bethlehem Efrata. Ada yang percaya bahwa Yesus Kristus lahir di rumah keluarga Yusuf, sebuah ruang sederhana di mana palungan digunakan sebagai tempat bayi diletakkan. Ada pula yang meyakini seperti yang diajarkan oleh gereja-gereja mainstream maupun bapak-bapak gereja, dan pandangan itu saya anut, bahwa Tuhan Yesus Kristus lahir di kandang domba di kawasan Migdal Eder di Bethlehem Efrata, tempat para gembala domba yang di bawah pengawasan para imam menjaga domba persembahan bagi bait Allah. Namun pada akhirnya pertanyaan, kandang domba atau rumah? Nah, ini bukan soal arsitektur, melainkan soal makna. Karena bagaimanapun, dimanapun ia dilahirkan, dimanapun Tuhan Yesus dilahirkan, satu kebenaran yang tetap sama, bahwa surga merendahkan diri. Sang Firman menjadi daging, hadir di tengah kemiskinan manusia untuk menebus manusia. Biarlah setiap pendengar menelusuri kebenarannya sendiri. Sebab dua kebenaran yang tampak berbeda kadang-kadang saling melengkapi, bukan saling meniadakan. Yang terpenting adalah menyadari bahwa tempat kelahiran itu, entah kandang atau rumah, menjadi ruang perjumpaan antara manusia dengan Allah, antara tanah dengan surga, antara palungan dengan tahta. Anda dan saya, orang-orang yang sudah ditebus, percaya bahwa Tuhan Yesus itulah yang menyelamatkan, bukan soal tafsir A atau tafsir B. Demikian kita menjadi pembelajar filsafat yang memahami kebenaran, bahwa lawan kebenaran itu bukan yang salah, tetapi kebenaran yang lebih dalam. Tuhan Yesus memberkati. Minggu depan nanti ketemu lagi dengan saya untuk bahasan mengenai ekoteologi ya. Beshem Ha'af, Verben, Verua HaKodesh, Ha Elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Rita, Tuhan berkati. Terima kasih.